Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Pembahasan kali ini di minggu ini ya mengenai analisa fundamental untuk minggu ini. Berita apa aja yang akan rilis? Langsung aja kita lihat di website. Untuk analisa fundamental ini saya gunakan websitenya dari Forex Factory ya. Alamatnya ada di www.forexfactory.com. Oke. Pertama saya akan filter dulu ya. Saya fokuskan di USD ya. Jadi cara filternya seperti ini, pojok kanan ya. Kemudian di sini kita pilih mau negara mana aja yang akan merilis beritanya. Saya ambil yang USD. Oke, seperti ini strateginya ya. Oke, kemudian perhatikan di tanggal 15 ya. Di sini ada berita mengenai PPI ya, pukul 19.30 ya. Oke, dari PPI sendiri ini Producer Price Index ya. Data yang keluar setiap bulan ya, setiap bulan sekali, yang membahas mengenai indeks yang mengukur perubahan pada harga jual yang diterima oleh produsen barang dan jasa di suatu negara dalam suatu periode tertentu dan digunakan untuk memperkirakan tingkat inflasi. Jadi ini juga sangat penting ya. Ada high impact warna merah yang kotak itu, di mana data yang akan rilis ya, previousnya 1,0%, forecastnya 1,0%. Jadi kemungkinan kalau actualnya nanti ya diperkirakan sama 1,0%, berarti tidak ada perubahan ya untuk berita PPI ya. Kemudian disambung juga ini efeknya tidak terlalu besar ya, tidak high impact atau middle impact, di mana previousnya namanya core PPI ya. Oke. Previousnya 0,8% ya, kemungkinan terjadi penurunan 0,6%. Jadi dari berita yang akan rilis nanti di tanggal 15 Maret pukul 19.30 ya, jika data yang keluar actualnya bagus ya, karena di sini datanya dari Amerika ya, USD, maka dolarnya akan menguat ya. Dampaknya jika dolar menguat ya, yang terjadi lawannya dari mata uang dolar ya, yaitu ada euro ya, GBP, pokoknya yang belakangnya ada USD-nya ya, ada euro USD, GBP USD dan lainnya, bisa Aussie USD juga. Dan di emas juga sama ya, XAU USD, jadi lawannya adalah dolar. Jadi kalau nanti data di tanggal 15 Maret pukul 19.30 ya, ternyata hasilnya jelek untuk mata uang dolar ya, XAU akan naik ya, atau mata uang yang lawannya USD akan naik. Tapi kalau nanti di sini datanya jelek ya, datanya bagus ya, berarti dolarnya akan menguat seperti itu ya. Ini di tanggal 15. Kemudian di tanggal 16 Maret pukul 19.30 ya. Di sini ada dua ya, ada core retail sales. Ini juga data core retail sales ini data yang keluar data yang keluar setiap bulan ya, setiap bulan sekali, di mana mengukur mengenai tren daya beli konsumen yang berpengaruh besar pada perekonomian suatu negara tersebut ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, dari core retail sales previousnya 3,3% ya, dan di sini diprediksikan data yang keluar ya, forecastnya adalah 0,9%. Berarti di sini ada penurunan yang sangat-sangat signifikan ya di core retail sales. Kemudian ada retail sales juga di mana previousnya 3,8%, diprediksi turun menjadi 0,4%. Jadi kalau di tanggal 16 Maret jam 19.30 ya, khususnya data Amerika keluar, kalau aktualnya memang di sini kondisinya sesuai dengan forecast di atas rata-rata ya, di atas atau di bawahnya sesuai dengan forecast ini 0,9% atau 0,4%, tandanya XAU USD akan menguat karena di sini dolar diprediksi akan melemah seperti itu ya. Tapi nanti kita lihat juga aktualnya apa yang terjadi, apakah nanti sesuai dengan forecast atau tidak sesuai dengan forecast ya, tergantung dari aktualnya nanti. Tapi untuk data sementara ini tidak mendukung USD untuk menguat, tapi mendukung USD melemah. Jadi pengaruhnya di mata uang yang berlawanan dengan USD akan menguat ya, karena diprediksikan di
Tanggal 16 Maret 1930 ya, data yang keluar membuat USD melemah. Oke, kita lanjut di tanggal 17 Maret ya, pukul 1 dini hari ya. Tanggal 17 Maret pukul 1 dini hari, di sini ada pembahasan mengenai tingkat suku bunga dan inflasi ya di negara Amerika, high impact yang warna merah kotak-kotak ini ya. Ini saya buka dulu ya datanya, di mana ada FOMC press conference ya. Ada FOMC economic projection, FOMC statement, Federal Fund Rate ya, membahas suku bunga, dan kemudian FOMC press conference. Di mana kalau kita lihat apa yang akan dibahas di tanggal 17 Maret pukul 1 dini hari, dilihat dari dengan adanya penguatan data ekonomi di Amerika ya, di mana terjadi inflasi yang tinggi dan pasar tenaga kerja yang masih di atas perkiraan ya, di data minggu kemarin ya, yang cukup bagus untuk USD, yang akan memperluas ekspektasi pengetatan The Fed, tetapi dengan inflasi yang sangat tinggi dan suku bunga masih sangat rendah. Artinya rate rata-rata suku bunga saat ini masih di bawah rata-rata. Meskipun ada rencana menaikkan suku bunga menjadi 0,5%, kemungkinan emas tampaknya akan tetap menjadi investasi yang menarik. Tapi semua tergantung respon pasar, karena saat ini pengaruh geopolitik antara Rusia dan Ukraina masih memanas ya. Jadi kita juga harus perhatikan di situ ya, meskipun kalau kita lihat previousnya ya, data suku bunga sebelumnya adalah 0,25% yang akan dinaikkan ya menjadi 0,5%. Apakah nanti aktualnya ini menjadi 0,5%? Berarti kalau nanti 0,5%, kemungkinan inflasi yang terjadi bisa turun. Tapi yang tadi saya jelaskan ya, memang betul kalau kalau suku bunga naik, kemungkinan emas bisa turun karena orang-orang kecenderungannya akan menaruh uang di bank, istilahnya seperti itu. Tapi ketika kita ukur dari rate rata-rata ya, suku bunga saat ini di seluruh dunia juga sangat rendah ya, karena dampak COVID yang sebelumnya. Banyak negara ataupun dari Amerika sendiri tidak ada perencanaan untuk menaikkan suku bunga. Baru kali ini di bulan Maret ini ada rencana untuk menaikkan suku bunga. Tapi nanti kembali lagi ya, semua tergantung respon pasar, karena sampai saat ini masih pengaruh yang kuat adalah masalah geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang masih memanas. Dan emas masih menjadi investasi yang sangat menarik atau safe haven ya. Kemungkinan ini yang bisa saya jelaskan ya untuk berita di minggu ini ya. Untuk di jam tanggal ini juga masih ada ya, tanggal 17 Maret ya pukul 19.30 mengenai unemployment claim, tingkat pengangguran pun previousnya 227.000 diprediksikan turun menjadi 221.000. Jadi ada perbaikan di ekonomi Amerika ya mengenai data tenaga kerja. Jadi di Amerika kalau memang nanti aktualnya sesuai dengan forecast ya, di bawahnya previous, kemungkinan besar dolar akan menguat ya. Seperti itu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Dan di tanggal Maret juga ya, di bulan Maret tanggal 18 pukul 9 ada exciting home sales. Di sini previousnya 6,5, forecastnya 6,1. Ada penurunan, tapi ini middle impact ya, efeknya tidak terlalu besar. Oke, jadi ini yang bisa dijadikan acuan ya teman-teman untuk lebih hati-hati dalam menyingkapi berita-berita yang akan rilis ya di minggu ini ya. Salah satunya ya, saya ulangi lagi, salah satunya di sini ada PPI, kemudian ada core retail sales, kemudian ada FOMC ya, pembahasan suku bunga dan inflasi di Amerika. Oke, semoga bermanfaat. Semoga menjadi tambahan materi atau persiapan teman-teman untuk trading di minggu ini ya. Semoga semua bisa mendapatkan keuntungan ya, dan jangan lupa setiap transaksi pasang stop loss ya. Jadi analisa ini akan fundamental ini ya akan saya gabungkan ya, dalam arti nanti dilihat analisa dari zona forex hari Senin pagi, kemungkinan bisa nyambung lah dari fundamental ini. Kalau nantinya lupa apa yang kita bahas fundamental ini, bisa diulangi lagi ya supaya bisa menjadi catatan dalam trading plan Anda. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa share video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya channel ini bisa berkembang lebih besar lagi. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.